Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung pada saat mana kawan-kawan menyaksikan podcast ini. Rahayu. Rahayu. Ada terlintas di benak saya ketika kita membicarakan tentang asal dan tujuan manusia. Karena yang kita bicarakan waktu itu bahwa tujuan asal dan tujuan manusia. Kemudian ada pertanyaan lagi yang terlintas dalam benak saya tentang titah. Yang saya akan tanyakan, bagaimana kita bisa menemukan titah kita? Atau kenapa kita ada di sini? Untuk apa kita di sini? Banyak sekali pertanyaan yang itu timbul. Lalu, bila kita tidak mengetahui apa titah kita di sini, bagaimana kita bisa menjalankan hidup ini? Mungkin saudara saya ini bisa menerangkan, walaupun agak sedikit rancu atau apalah, apa yang saya maksudkan ini. Berbicara mengenai titah, mengenai diri kita, itu kita tidak bisa berspekulasi, tidak bisa a priori berandai-andai, itu semuanya hanya permainan otak. Maka untuk menemukan siapa kita sebagai titah, itu harus konkret. Konkret berarti apa? Berarti berbasis atau berdasar pada pengalaman yang konkret. Sejauh itu bisa diingat, namun betul-betul harus konkret. Kita tidak bisa mengenali dari diri kita hanya dari kata orang. Misalnya, dulu guruku itu menganggap aku yang paling pandai. Pacarku itu menganggap aku yang paling ganteng. Nggak bisa. Anak buahku menganggap aku yang paling pinter. Nggak bisa juga. Itu hanya kata orang. Katanya. Maka termasuk semua cerita novel yang sering kita idolakan. Bahkan juga, maaf, apa yang disebut kitab suci dari manapun yang mau mendeskripsikan siapa aku, itu juga hanya katanya. Bukannya itu sesuatu yang jelek, bukan. Tetapi katanya harus diletakkan hanya sebagai katanya. Katanya hanya dibutuhkan untuk memicu siapa yang sebenarnya menurut aku, menurut pengalamanku. Menurut aku pun tidak sekedar menurut pikiranku, harapanku, nggak bisa. Harus menurut pengalamanku. Maka aku sebagai titah itu mirip dengan file di dalam komputer. Isinya apa toh? Ya nggak tahu. Aku hanya bisa tahu kalau file itu di print out. Di print out lalu kelihatan. Dan hidup kita itu adalah print out itu, konkret. Sejak kecil, sejauh bisa diingat, sampai saat ini, detik ini, itu semua adalah print out, konkret.
Dan dalam melihat printout itu, kita tidak layak hanya melihat pada saat aku bahagia atau hanya pada saat aku sedih. Nggak bisa. Semuanya. Bagaimana aku bisa merangkum semuanya? Memang kalau kita melihat buku itu melihat semuanya nggak mungkin. Tetapi coba lihatlah buku itu dibaca sampai halaman terakhir. Nah, kemudian Anda diam, berhenti membaca, Anda dengan mudah melihat seluruh isi buku itu dalam seketika. Memang cara melihatnya berbeda. Tidak seperti melihat step by step, satu kata per satu kalimat. Bukan, tapi keseluruhan itu. Mirip dari Jogja, melihat ke utara sana, kelihatan, dan kita langsung tahu, itu Merapi. Tapi kalau kita naik ke Kaliurang, atau ke Selo, kita melihat ada dusun di sana, ada sungai, ada jurang, ada bukit kecil, banyak sekali. Itu seperti kata-kata, seperti kalimat-kalimat di dalam buku itu. Tetapi seluruh buku itu adalah Merapi. Dan terhadap Merapi itu, aku bisa merasakan satu. Merasakan tahu, satu. Bukan mengatakan dengan kalimat, bukan memikirkan dengan ide-ide, tetapi merasakan, ya, bagiku Merapi itu. Satu cukup. Dan itulah yang harus kita lakukan terhadap diri kita. Tidak boleh terjebak satu persatu, tapi juga tidak boleh melupakan salah satu. Dan keseluruhan itu bisa kulihat. Seperti aku melihat tumpuan tanah di sana itu namanya Merapi. Memang ketika aku mencoba melihat Merapi, aku bisa melihat detailnya. Tetapi titah itu harus aku lihat sebagai kata-kata. Di dalam bahasa Inggris itu namanya adalah big picture gitu. Aku harus punya big picture tentang diriku sendiri sebagai titah. Bahwa di dalamnya ada begitu banyak small picture, ya, itu akan melengkapi. Tetapi big picture itu harus terus-menerus kita perbaiki supaya semakin jelas, semakin sempurna. Lalu kita akan semakin tahu, aku sebagai titah itu siapa. Jangan disibukkan dengan kata orang. Jangan disibukkan dengan a priori. Tapi lihatlah realitas melalui rentetan cerita hidup konkret yang pernah kujalani, kurasakan. Di sana aku akan menemukan endapannya, big picture-nya. Itulah aku sebagai titah. Oke, kalau kita melihat sekarang keadaan lingkungan, tidak gampang orang melihat big picture itu. Tidak mudah bagi orang membaca kisah hidupnya atau mengetahui siapa dia. Iya kan? Kalau dia tidak mengetahui siapa dia, akan sulit bagi dia melangkah untuk selanjutnya menemukan titah itu. Orang selalu terperangkap pada, katakanlah, soal psikologis. Oh, saya introvert, saya begini, saya begitu. Sehingga itu membungkus seluruh kehidupan dia. Lalu bagaimana selain kita harus melepaskan dalam tanda kutip hal-hal yang menjadi
apa kata orang tentang ini, tentang itu, tentang diri kita, hal itu tidak mudah. Hal itu tidak mudah menemukan diri kita, dan untuk selanjutnya hal itu juga tidak mudah untuk menemukan titah kita. Lalu bagaimana? Saya punya alat bantu. Hmm. Alat bantu itu sederhana sekali. Apakah Anda bisa membedakan antara garam dan rasa asin? Kalau Anda belum bisa, coba untuk mulai merasakan apa bedanya garam dan rasa asin. Saya juga menemukan bahwa memori kita di masa lalu itu terkumpul di dua tempat. Satu terkumpul di otak kita, satu terkumpul di, saya katakan, di kulit jantung kita. Yang di otak itu berisi tumpukan memori data. Sementara yang ada di jantung itu saya sebut sebagai memori rasa. Kalau kita marah, kalau kita tersinggung, kalau kita bangga, yang bangga kepalanya atau dadanya. Nah, kalau dadanya itu. Terkait Merapi tadi, ketika saya masih berbicara mengenai detail, small picture, ada jurang, ada sungai, ada dusun, itu semua ada di kepala ini. Tetapi ketika saya bilang itu Merapi, saya hanya berbicara tentang rasa. Nah, semua kata orang, psikologi mengatakan apa, secara sosial dikatakan apa, secara agama aku ini dicap sebagai apa, dan seterusnya. Itu hanya mengisi memori di kepala. Itu penting, ya hanya sebagai pemicu boleh, tetapi ingat, itu hanya garam. Sementara Anda mengalami saat makan bakso dan seterusnya, itu adalah rasa asin, bukan garam. Saat Anda makan siomay, yang asin itu adalah rasa asin, bukan garamnya. Nah, kalau Anda bisa pilih itu, maka apapun kata orang, itu hanya pemicu. Tapi Anda yang sesungguhnya adalah rasa yang tersisa. Dan rasa itulah proses terbentuknya big picture. Kita butuh masukan-masukan. Itu memicu kita. Memicu itu apa? Memicu untuk menemukan lebih lagi banyak rasa yang memang baru muncul ketika dipicu gitu. Tetapi ini hanya pemicu gitu. Seperti korek. Itu penting, pemicu itu penting. Tapi ketika sudah nyala, yang dibutuhkan hanya gasnya kok. Nah, gasnya yang ada di sini. Pemicunya tetap diperlukan. Kalau nggak ada pemicunya, gas nyala ya tidak ada apinya. Tetapi hanya dipicu tanpa gas. Itu hanya ilusi. Begitu cara saya melihat. Masuk akal juga penjelasannya. Sekarang saya tanyakan lagi. Begitu kita menemukan rasa seperti rasa asin tadi, lalu apakah otomatis atau ada step selanjutnya untuk menemukan titah kita?
seperti saya gambarkan seperti ini. Pohon pisang, titahnya itu berbuah pisang, bukan berbuah mangga. Pohon mangga juga sebaliknya. Lalu bagaimana setelah kita menggunakan rasa kita, bisa menemukan titah kita? Apakah itu secara otomatis atau bagaimana? Ketika orang sudah dipicu untuk membangkitkan rasa itu, picuan tadi tetap perlu. Saya tidak menyepelekan pemicu itu, Pemicu itu. tetapi itu hanya pemicu yang mengakibatkan sesuatu yang menyala dalam hati kita, dalam rasa itu. Nah, ketika rasa itu semakin lengkap, tanpa usaha apapun, kita akan semakin bersyukur. Karena rasa syukur itu nanti akan otomatis keluar bersama dengan lengkapnya rasa pengenalan diri yang muncul dari dalam hati itu. Maka menziarahi pengalaman sendiri tetap terbuka pada yang ada di luar kita adalah caranya. Kalau orang-orang tua kita memberi kita wejangan dengan kata yang sangat singkat, eling lan waspada. Waspada itu belakangan disebut, bukan waspada lan eling, tapi eling lan waspada. Orang yang tidak eling, waspada itu hanya pepesan kosong begitu. Hanya orang yang eling, lalu waspadanya ada artinya. Eling berarti mengenali siapa akuku ini. Kalau aku ini singa, waspada melihat singa yang lain, kenapa aku harus takut? Tapi kalau aku kancil, merasa diri sebagai singa, ketemu singa yang lain, aku merasa sama-sama singa. Tapi ternyata aku itu hanya kancil, maka aku ditubruk. Habis aku. Tapi juga sebaliknya, aku ini singa, tapi aku tidak sadar kalau singa. Melihat kancil, aku mikir, itu cuma temanku. Cuma kancil sama dengan aku. Padahal aku ini singa, seharusnya aku tubruk, aku makan. Maka eling lan waspada itu juga cara untuk mengukur sejauh mana aku sudah menemukan titah yang ada dalam diriku itu. Jadi, dengan mengumpulkan rasa itu, aku jadi tahu bagaimana aku harus bersikap dan bertindak. Yang semuanya itu kulakukan dari dalam otentisitas atau keaslian atau kesejatian diriku. Bukan karena tempelan kata orang, bukan karena bayang-bayangku sendiri, tetapi adalah realitasku sendiri. Pada saat itu, nggak usah diminta, rasa syukur itu akan muncul. Otomatis. Otomatis. Sama dengan ketika ada cahaya, otomatis ada bayang-bayangku. Aku nggak usah ribut dengan, ada nggak bayang-bayangku? Ya selama ada cahaya, ada bayang-bayang itu. Nggak usah diributkan, akan muncul sendiri. Jadi, titah itu memang tidak mudah ditemukan, dijalankan. Kita harus melihat pada diri sendiri dengan keseharian kita.
the big picture. Kita tidak bisa melihat melalui sepotong, tetapi keseluruhan. Kita harus juga melihat semua kejadian hidup kita, apapun itu, untuk melihat ke dalam, menggunakan rasa kita, sehingga kita menemukan kesejatian. Dan setelah kita menemukan kesejatian diri kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apa titah kita. Seorang petani melihat ke dalam, menemukan rasanya, menemukan jati dirinya, bahwa titahnya memang harus bercocok tanam. Atau sebaliknya, seorang petani bukan menjadi seorang peternak karena dia tidak menemukan titahnya. Karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan haruslah selalu melihat rasa, melihat big picture, sehingga tahu apa titah kita di dunia ini. Kiranya sekian dulu pembicaraan kita. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkannya. Semoga ini juga membuka cakrawala sebagai pemicu rasa kita. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Rahayu. Rahayu.